Mau mampir dulu gak? Kata Feby menawarkan sahabatnya untuk mampir ke rumahnya. Aku langsung pulang saja. Petik 2. Baiklah. Feby segera masuk ke rumahnya dengan membawa belanjaannya. Yang abis diantar calon suami, goda Andri. Stetete sembarangan, nanti yang punya marah. Sahut Feby. Maksudnya, petik 2. Feby menjatuhkan tubuhnya di sofa dan menghadap ke Andri. Kakak gak ngeliat semalam Febri bawa siapa? Petik 2. Itu pacarnya. Petik 2. Ya, Hilwa, Bu Siti dan Pak Ahmad langsung menoleh ke arah Feby dan Andri. Mereka begitu terkejut karena Febri punya pacar. Sudah aku mau mandi, Feby berlalu ke kamarnya membawa belanjaannya. Mereka begitu terkejut dengan pernyataan Feby. Bagaimana Pak? Tanya Bu Siti. Tidak apa-apa Bu. Mungkin mereka belum berjodoh. Kalau jodoh pasti akan dipermudah jalannya, jawab Pak Ahmad santai dan tidak mau ambil pusing. Andri cukup kecewa saat mengetahui kebenarannya. Mengapa mereka tidak menerima saja perjodohan ini? Sama halnya dengan Robi, Andri juga khawatir persahabatan mereka akan renggang. Andri adalah saksi kedekatan mereka sejak kecil. Karena memang Andrilah yang menjaga dan mengajak main mereka berdua sejak kecil. Kenapa Mas? Tanya Hilwa karena tangannya dipegang oleh suaminya. Terlihat rasa khawatir di raut wajah suaminya. Tenang Mas, kalau mereka memang jodoh pasti akan dipertemukan, ucap Hilwa menenangkan hati suaminya. Selesai mandi Febri bersantai di teras bersama papanya dengan menikmati secangkir kopi. Bagaimana kerjaanmu Feb? Petik 2. Alhamdulillah lancar Pak. Kamu gak mau kuliah? Petik 2. Aku pikir dulu Pak. Semua terserah kamu aja nak, apapun pilihanmu Papa tetap mendoakan yang terbaik untuk anak-anak Papa. Makasih Pak atas pengertiannya. Keakraban antara anak dan orang tua terlihat jelas di antara mereka berdua. Walaupun sudah berumur Pak Rizky masih terlihat gagah malah disandingkan dengan Febri mereka berdua seperti adik kakak. Assalamualaikum, ucap Feby yang tiba-tiba datang bawa bungkusan. Waalaikumsalam, ucap Febri dan Pak Rizky. Masuk baik. Ya, Feby segera menyalami tangan Pak Rizky. Kok sama aku gak salaman? Petik 2. Ih males. Petik 2. Dasar. Oh iya Om, ini jasnya sudah selesai, ucap Feby lalu memberikan bungkusan itu pada Pak Rizky. Aduh Feby repot antar ke sini. Gak apa-apa Om, sekalian main. Sebentar ya, Pak Rizky masuk ke dalam rumahannya. Tak lama Bu Irma keluar dengan April. Ada tamu. Feby segera berdiri dari duduknya dan menyalami Bu Irma. Kakak April tiba-tiba memeluk Feby dengan hangat. Anak itu sangat dekat dengan Feby dibandingkan dengan Febri. Kakak jarang main ke sini sih. Petik 2. Kakak sibuk kerja sayang. Nanti jalan yuk kak. Kapan sayang? Petik 2. Kapan ya nanti aku pikir deh. Dasar. Feby. Ini, Pak Rizky keluar dan memberikan uang untuk membayar jahitan jasnya pada Feby. Makasih Om, jas Mas sudah selesai. Petik 2. Iya Ma. Kamu mau minum apa Feb? Tidak usah Tante, yang ada di rumah keluarin aja hehehe. Dasar kamu, tapi serius Tante tidak usah. Gak apa cuma air ini, sebentar ya, Bu Irma segera ke dalam membuatkan minum untuk Feby. Dan April juga ikut dengan mamanya masuk ke dalam rumah meninggalkan Feby dan Feby. Tumben, petik 2, ya sudah aku pulang, kata Feby yang sudah berdiri. Aku bercanda, Bu Iram dan Pak Rizky menyaksikan keakraban mereka berdua dari jendela. Terlihat mereka sangat cocok. Sayang sekali ya Pak mereka tidak mau dijodohkan. Padahal mereka cocok. Belum jodohnya Ma, kalau jodoh gak akan kemana. Tapi sekarang Febru sudah punya pacar. Kasihan Feby. Nanti juga Feby akan punya pacar Ma. Kamu tidak usah khawatir. Pak Rizky usap rambut istrinya. Tada, Bu Irma keluar bersama Pak Rizky dengan membawa es jeruk dan juga kue bolu pandan buatannya. Tante repot, jadi enak hehi. Kalau enak ayo dicicipi sayang. Terima kasih Tante, Om. Ya sama sayang. Bagi mereka Feby sama saja seperti anak mereka sendiri. Aku mau Ma, sahut April yang berlari dari dalam rumah. April, kamu tuh udah SMA tapi kelakuanmu seperti anak SD. Biarin, jawab April sambil mencukurkan lidahnya pada Febri. April gak boleh gitu, tegur Pak Rizky, abis kakaknya.
Febri langsung terkekeh melihat adiknya cemberut. Saat mereka sedang bercengkrama bersama seseorang datang mengejutkan mereka semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata Lisa membulat saat melihat Feby berada di rumah kekasihnya. Bahkan Feby begitu akrab dengan keluarga kekasihnya. Tangan Lisa terkepal karena melihat pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Rasa iri dan cemburu menjadi satu. Hari Minggu yang panas untuk Lisa. Kurang ajar. Petik 2. Oh no, bisik Feby. Lisa, masuk nak. Lisa segera masuk dan menyalami Pak Rizky dan Bu Irma. Ini tante. Aduh sayang terima kasih ya. Lisa membawa keik tiramisu untuk diberikan pada Bu Irma. Ayo sini gabung, ajak Pak Rizky. Keadaan menjadi canggung antara Feby dan juga Lisa. Sebaiknya aku pulang, batin Feby. Saat hendak berdiri, Feby menahan tangan Feby. Dengan menggunakan bahasa isyarat Feby melarangnya untuk pulang. Lisa tambah tidak senang melihat kekasihnya menggenggam tangan perempuan lain. Maaf kalau kedatanganku mengganggu, kata Lisa sambil melirik Feby. Jelas Feby merasa tidak enak ini sekali dia kabur namun tangannya masih ditahan oleh Feby. Tidak sama sekali kok sayang. Perkenalkan ini Feby, kata Pak Rizky. Kami sudah berkenalan kemarin Om, sahut Lisa yang tak ingin berjabatan tangan dengan Feby. Lepas, bisik Feby sambil matanya melotot. Iya, Feby sudah kami anggap seperti anak sendiri. Lisa hanya tersenyum kecut. Katanya kamu mau ke rumah nenek dan kakekmu. Tanya Feby. Sudah sayang, kebetulan aku lewat sini jadi sekalian mampir. Tapi waktunya kurang tepat aku jadi mengganggu deh. Tidak sama sekali, balas Bu Irma yang mengelus rambut Lisa. Entah mengapa Pak Rizek dan Bu Irma juga April masuk ke dalam meninggalkan merek bertiga. Keadaan macam apa ini? Seperti kami tertangkap basah sedang selingkuh. Gumam Feby dalam hatinya. Ayo diminum Lisa. Terima kasih Feb. Lisa masih enggal menatap Feby. Hanya wajah sinis yang perlihatkan ke arah Feby. Feb aku pulang ya, nanti aja dulu. Petik 2. Takut ibu cariin aku. Petik 2. Feby mencari alasan yang tepat dan akhirnya Feby berdiri dari duduknya dan pamit untuk pulang pada Pak Rizky dan Bu Irma. Lisa aku pulang ya. Aku antar kamu ya. Tidak usah Feb deket ini. Lagi pula ada Lisa masa kamu ninggalin dia di sini. Feby langsung diam dan menatap Feby kemudian bergantian melirik Lisa. Oke aku pulang. Ya hati ya. Dengan cepat Feby langsung menghilang dari sana. Terasa sesak dan panas saat di rumah Feby. Hari Minggu ini memang minggu yang panas. Cuaca panas ditambah lagi suasananya juga panas. Akhirnya bisa keluar juga, kata Feby yang lega bisa pergi dari suasana mencekam. Feby berjalan ke rumah sambil melamun. Rasa tidak enak hati terus menghantam dirinya. Dia pikir Lisa tidak akan datang ke rumah Feby namun nyatanya Lisa datang. Feby menggaruk kepalanya yang tidak gatal, rasanya ingin sekali dia berteriak kencang tapi takut dibilang gila. Lihat wajahnya begitu sinis padaku seakan aku mau mengambil miliknya. Padahal akulah yang pertama dekat dengan Feby tapi dia datang dan membatasi kami, keluh Feby. Ingin dia protes pada Lisa kalau yang pertama dekat dengan Feby itu adalah dia. Tapi kenapa malah dia yang tersingkir dari sisi Feby? Kenapa jadi sulit seperti ini? Petik 2. Apa aku menghindar saja ya? Petik 2. Tapi aku udah janji gak akan menghindar. Oh Feby setidaknya kamu beri penjelasan pada kekasihmu itu kalau kita bersahabat sejak kecil. Petik 2. Feby menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Sesampainya di rumah Feby langsung masuk ke kamarnya tanpa menghiraukan orang tua dan kakaknya. Kenapa lagi itu anak? Tanya Bu Siti yang melihat anaknya tidak bersemangat. Bahkan saat memberikan uang yang diberikan oleh Pak Rizky, Feby tidak mengucapkan apa-apa dan langsung masuk ke kamar. Andri coba tanya adikmu, titah Bu Siti. Dia merasa khawatir akan putrinya itu. Di dalam kamar, Feby memendamkan wajahnya di bantal. Tanpa izin air mata itu jatuh ke pipinya. Kok jadi sedih ya? Rasanya seperti ada yang mengambil sesuatu yang aku sukai. Petik 2. Feby pun terisak tangisnya pecah begitu saja. Hilwa yang tidak sengaja melewati kamar Feby, sedikit mendengar Feby terisak. Loh Feby kenapa? Apa dia menangis? Petik 2. Tok tok tok. Feb, kamu kenapa? Petik 2. Feby yang mendengar ketukan pintu segera menghapus air matanya dengan cepat. Karena tidak ada jawaban dari Feby, Hilwa segera masuk karena dia tidak ingin Feby kenapa-napa.
Hei Feby, kamu kenapa? Tanya Hilwa. Dengan cepat Hilwa menutup pintu dan menguncinya. Terlihat Feby sedang menghapus air matanya yang masih bercucuran. Kenapa Feb? Petik 2. Lantas Hilwa segera memeluknya dengan hangat dan menepuk pundak Feby. Istighfar. Tangis Feby semakin pecah. Feby berusaha menutup mulutnya dengan tangan agar tidak kedengaran oleh yang berada di luar kamarnya. Cerita sama Mbak, ada apa Petik 2. Feby menggelengkan kepalanya, dia juga bingung ingin cerita apa. Yang dia tahu dan rasakan saat ini hatinya begitu sakit. Soal Febri kah? Petik 2. Maybe. Sabar sayang,